Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam pertemuan renungan kita, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita bermula apa-apa, saya mau mengajak kita untuk berdoa dan kita mau bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya, karena kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang sentiasa bersama dengan kita, kesetiaannya adalah andalan dan juga tempat di mana kita dapat mendasari segala keyakinan kita. Wah, sungguh kita adalah orang-orang yang berada di pihak yang penuh dengan kemenangan dan penuh diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kami satu lagi kesempatan yang sangat indah untuk dapat merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mau memberi kepada kami Tuhan message daripada hati-Mu sendiri, pewahyuan untuk kami Tuhan, supaya kami bukan hanya diangkat, iman kami menjadi lebih kuat kukuh, tapi kami percaya pada sorga supaya kami dapat melihat realiti kebenaran firman Tuhan berlaku secara nampak dalam kehidupan kami. Engkau mau kami menghidupi dan menikmati segala kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Semuanya karena kasih-Mu yang telah Engkau tunjukkan dan melayakkan kami oleh karena darah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bisa mendengar firman-Mu, berbicaralah di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, hari ini sangat luar biasa karena kita tidak tahu, perkataan saya katakan kita tidak tahu apa yang berlaku di masa depan kita sesuai dengan apa yang sedang berlaku dalam dunia sekarang ini. Tapi satu hal yang kita sangat pasti adalah masa depan kita dalam pegangan dan perlindungan Tuhan. Ini yang sangat-sangat menghibur kita. Walaupun secara manusia kita merancang, malah kita lihat kegagalan dalam perancangan kita. Apa yang kita inginkan terjalan kehidupan kita tidak terlaksana. Malah seperti hari-hari depan ini adalah satu yang semakin sukar bagi kita. Tapi firman Tuhan berbicara sebaliknya, yaitu dia menyatakan tentang masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Walaupun mungkin dunia semakin gelap, tapi terang Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan semakin jelas. Firman Tuhan mengatakan kita menjadi lebih terang, seperti cahaya matahari yang terbit hingga sampai rembang tengah hari. Wah, luar biasa. Ini yang sangat-sangat luar biasa bagi kita sebagai orang yang percaya. Maksudnya melalui masa kita semakin bercahaya. Saya percaya itu merupakan satu penyataan Tuhan bahwa pengharapan yang ada pada kita dapat dilihat oleh orang di sekeliling kita. Pada hari ini saya mau bawa kita untuk mau merenung dan mendalami lagi firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 91. Nah, pada pagi hari ini saya mau membawa kita untuk membaca ayat yang ke-8 dan seterusnya. Dan saya percaya ini mungkin renungan firman Tuhan dalam Mazmur 91 yang terakhir buat masa ini. Saya percaya Tuhan mau dan sudah pun telah berbicara pada kita supaya kita boleh menikmati sepenuhnya daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-16 dalam Mazmur 91 ini. Haleluya. Masih ingat lagi? Kita mulai dengan kita meletakkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, El Elyon dan El Shaddai. Kita tahu bahwa jika kita meletakkan pengharapan kita, perlindungan kehidupan kita, keluarga kita kepada tangan Tuhan, kita berada di pihak yang penuh berkemenangan. Haleluya. Dan yang sangat istimewa, dalam ayat yang ke-9 ini diulangi hal yang sama. Firman Tuhan mengatakan, bagaimana kita teruskan firman Tuhan ini, ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sekali lagi dia menekankan tentang El Shaddai, nama Tuhan, Allah yang maha tinggi. Masih ingat lagi bahwa ini muncul pertama kali dalam Alkitab ketika Abraham sudah sangat lemah dalam Kejadian, di mana dia tidak mampu untuk melahirkan zuriat. Ketika dia sudah lemah, Tuhan telah berjanji untuk memberikan dia keturunan luar biasa. Dia katakan memenuhi bumi ini, begitu ramai keturunannya. Tapi Abraham melihat bahwa dia tidak mampu. Dia melihat seakan-akan bahwa apa yang Tuhan katakan tentang janjinya kepadanya untuk memiliki keturunan itu sangat-sangat mustahil. Tapi pada ketika mengalami kemustahilan itu, Tuhan datang dan dia katakan, aku El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan hal yang mustahil menjadi mungkin. Dia katakan bahwa mungkin kamu sudah lemah Abraham, tapi aku boleh, dan aku boleh melaksanakan apa yang aku janjikan kepadamu.
Bapa di sorga memberikan kepada Abraham janji yang luar biasa dan assurance dan meyakinkan pada hamba Tuhan ini, pada Abraham, bahwa yang melaksanakannya adalah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Haleluya. Dan tidak heran bahwa perkataan El Shaddai ini, Allah yang Maha Kuasa ini, muncul dalam Mazmur 91. Tuhan menekankan dia bahwa dia berkuasa dan mampu mengubah segala sesuatu bagi Anda dan saya. Firman Tuhan dia katakan, sebab Tuhan ya tempat perlindunganmu. Saudaraku, tempat perlindungan kita adalah Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kita dapat mempercayakan, saya katakan, kehidupan kita, nyawa kita, kehidupan keluarga kita, kesehatan keluarga kita dalam tangan Tuhan. Wah, luar biasa. Karena tempat perlindungan kita adalah Bapa kita di sorga. Dalam nama Yesus Kristus, dia katakan, yang Maha Tinggi, El Shaddai, telah kau buat tempat perteduhanmu. Perkataan telah kau buat adalah keputusan yang Anda dan saya telah ambil. Dan saya percaya ini adalah langkah iman yang telah Tuhan berikan pada kita, melalui dalam kita, sehingga kita memiliki iman yang sedemikian rupa, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah tempat di mana kita dapat meletakkan segala pengharapan kita, baik dalam dunia sekarang ini maupun dunia masa akan datang, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, malah menyelamatkan kita dari segala aspek dalam kehidupan kita, dosa-dosa kita, penyakit kita, segala ancaman, malah kutuk yang telah kita alami turun-temurun diputuskan, dihancurkan oleh Yesus Kristus oleh darahnya yang tertumpah bagi Anda dan saya. Haleluya. Dan ketika kita mengatakan, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan selamat pribadi saya, itu bermaksud Anda dan saya telah meletakkan Tuhan, Bapa kita di sorga, dalam nama Yesus Kristus, sebagai tempat di mana kita dapat meletakkan segala pengharapan kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Saudaraku, jikalau kita terpikir untuk berubah pikiran, saya ingin beritahu kita pada pagi hari ini, sudah terlambat. Ketika kita meletakkan iman kita pada Yesus Kristus, satu hal yang Tuhan Yesus telah janjikan pada kita, Anda dan saya, dia katakan, aku tidak pernah membiarkan kamu, tidak pernah meninggalkan kamu. Haleluya. Karena Yesus yang telah memulahkan iman dalam diri kita, dia yang telah memulahkan, dia juga akan menyempurnakan iman kita. Wah, dia adalah bukan saja objek, tapi dia adalah pribadi iman dalam kehidupan kita. Kita hanyalah meletakkan iman kita menempel kepada iman Kristus, yang sangat percaya bahwa keselamatan yang dia berikan kepada Anda dan saya itu sangat-sangat mujarab, tidak pernah akan gagal. Haleluya. Ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Malapetaka, apapun jenis malapetaka, apapun ancaman, mungkin itu dikatakan orang melihat sebagai satu kutuk, satu yang merupakan kemalangan, accident, malapetaka. Orang bilang malang tidak berbau, kita tidak mencium arah tangannya, sehingga bila dia menyerang kita dengan tiba-tiba. Firman Tuhan mengatakan janjinya pada pagi hari ini untuk Anda dan saya. Dia katakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah, nah ini perkataan tulah adalah kutuk, tidak akan mendekat kemahmu. Kita mendapat tulah karena kita melakukan sesuatu yang salah. Orang kata dalam dunia ini adalah hukum karma. Karena kalau melakukan sesuatu yang jahat, maka secara langsung Anda akan juga dibalas dengan kejahatan. Itu adalah tulah. Tapi kita tidak akan mengalami semua ini. Baik karma, baik tulah. Firman Tuhan mengatakan sini, tidak akan mendekati kemahmu. Kemah maksudnya adalah tubuh kita. Ini adalah bait Allah, rumah Allah. Tapi jikalau kita mentafsirkan sebagai rumah Tuhan, yaitu rumah keluarga kita, rumah family kita, jemaat kita, firman Tuhan mengatakan juga bahwa dia tidak akan mendekati di mana kita berada, kita tinggal. Haleluya. Alasannya sangat mudah. Dia katakan ayat yang ke-11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Wah, kita lindungi dengan darah Yesus. Kita lindungi dengan kasih-Nya. Kasih seperti seekor ayam, ibu ayam yang menutup kita dengan kepak kasih sayangnya. Tetapi tidak cukup itu. Wah, tidak hanya itu.
Tuhan memagari kita dengan malaikat-malaikatnya. Dan saya percaya dipimpin oleh pemimpin malaikat Tuhan, yaitu Mikael. Wah, luar biasa. Dia melindungi, malah mengelilingi, memagari kemah di mana kita tinggal, baik tubuh ini atau rumah kediaman kita. Saya percaya, tahu di mana kita berada. Ada orang yang tinggal di bawah pokok, ada orang yang tinggal dalam kereta, ada orang yang tidak mempunyai rumah, tapi dimanapun dia berada, Tuhan berkemah dengan malaikat-malaikatnya memagari kita dan melindungi kita. Haleluya, amin. Dalam firman Tuhan, dalam Mazmur 34, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-6, ke-7, malah saya ingin baca sampai ayat yang ke-10. Wah, luar biasa, firman Tuhan mengatakan begini. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Nah, jika kita melihat, kita merasa bahwa kita terancam, mungkin kita mengalami ancaman, kita mengalami serangan dan sebagainya, kita berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ia menyelamatkan dia dari kesesakan. Orang-orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Ayat yang ke-7, dia katakan begini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Haleluya. Lalu meluputkan mereka. Ayat yang ke-8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Ini seruan Daud. Dia mau supaya kita merasa dan menikmati. Dia katakan kecaplah. Wah, dia katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kadang-kadang kita tidak melihat, kita tertunduk, kita tidak melihat kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita buka mata dan melihat kebaikan Tuhan yang di depan kita. Haleluya. Malah mengecap. Bagaimana mengecap? Mendekati dan menerima. Nah, perkataan yang saya gunakan ini sangat tepat, yaitu menerima pertolongan dari Tuhan. Kecap. Tuhan, saya mau merasakan pertolongan dari Tuhan. Saya mau merasakan kuasa Tuhan dalam depan saya. Haleluya. Dan sekali lagi dia tekankan ayat ke-9, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Nah, di sini sudah mulai orang merasa bahwa satu hal yang tidak mampu, ataupun kita tidak dapat bezakan apakah itu takut akan Tuhan. Adakah takut akan Tuhan itu adalah seperti takut akan hantu, takut akan sesuatu dalam dunia ini, ancaman dan sebagainya. Nah, orang yang paling tepat mentafsir perkataan takut ini adalah bukan sesiapa dalam dunia ini, tapi adalah Yesus sendiri yang merupakan firman Tuhan sendiri. Mari kita lihat apa Tuhan Yesus katakan atau tafsir tentang perkataan takut ini. Mari kita lihat ini. Di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 8, ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus menjawab kepadanya, dia katakan begini. Tapi Yesus berkata kepadanya, ayat yang ke-8, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini, Yesus sedang memetik firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 13. Jika kita lihat Ulangan pasal 6 ayat 13, perkataan yang digunakan oleh Yesus sebagai menyembah itu adalah perkataan takut. Mari kita lihat ini. Ayat yang ke-13, Ulangan pasal yang ke-6 ayat 13, dia katakan begini, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, inilah petikan firman Tuhan yang dipetik oleh Yesus. Tetapi apa yang berlaku? Dia mengubah perkataan takut itu dengan perkataan, dia katakan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Saudaraku, jikalau kita berpikir bahwa Tuhan hanya menolong orang-orang yang takut akan Dia, jangan kita melihat dan tafsirkan ini sebagai takut seperti takut kepada hukuman. Takut Tuhan akan marah dengan kita. Takut mengalami kutuk ataupun pembalasan oleh karena apa yang salah kita lakukan di depan Tuhan, tidak. Nah, saya tidak katakan bahwa apa yang kita buat itu tidak salah. Apa yang salah kita buat itu tidak berdosa. Itu memang salah, itu memang dosa. Dan itu memisahkan kita dari Tuhan. Dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Tetapi Yesus, darah Yesus telah menyelesaikan semua persoalan hutang darah dalam kehidupan kita.
Sehingga kita tidak perlu lagi takut penghukuman. Karena Yesus telah dihukum bagi pihak Anda dan saya. Sebab mengapa Yesus mengubah perkataan takut ini lebih kepada perkataan yang negatif tentang ancaman, mengalami penghukuman, kepada menyembah. Kita menyembah Tuhan. Dalam penyembahan kita, kita bersyukur kepada siapa Dia yang menjadi tempat perlindungan kita. Kasih-Nya yang tidak pernah berubah, yang sentiasa bersama dengan kita. Setia, tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Malah menjanjikan ke kita hal-hal yang luar biasa. Nah, Tuhan tidak perlu berjanji. Karena apa yang Dia katakan pasti Dia lakukan. Tapi ketika Tuhan berjanji, apa yang Dia lakukan? Apa sebenarnya yang berlaku? Tuhan memberi confirmation 2 kali ganda. Bahwa apa yang Dia katakan pasti akan Dia lakukan. Ini luar biasa. Kita menyembah Tuhan. Dalam Mazmur 34 yang kita baca tadi, firman Tuhan mengatakan bahwa takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Apa maksud ini? Yaitu orang-orang yang tetap menyembah, yang pandang pada Bapa di sorga, pandang pada nama Yesus Kristus. Walaupun ancaman luar sana begitu luar biasa, tapi kita tetap pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Fokus kita kepada Yesus. Dia mengasihi kita, Dia tidak menghukum kita. Dan ketika kita memandang Dia, kita mengadah ke langit, kita menyembah Dia yang memberikan kepada kita apa yang kita sebenarnya tidak layak terima. Haleluya. Malah Dia katakan sini, singa-singa muda meranah kelaparan. Ini yang bicara tentang singa-singa yang mempunyai kekuatan luar biasa secara fisikal, yang mampu, wah yang luar biasa, tapi meranah. Tapi Dia katakan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, memandang Tuhan, yang melihat Tuhan, fokus oleh Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Wah, luar biasa. Haleluya. Dalam Mazmur 1 tadi Dia katakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah kediaman orang-orang benar. Wah, haleluya. Mazmur pasal 5 ayat ke-11 Dia katakan, tapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Dan yang ke-12, ini luar biasa, Dia katakan begini, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Tadi malaikat-malaikat Tuhan sekeliling kita seperti pagar. Haleluya. Dia katakan begini, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudaraku, yang memagari kita adalah anugerah. Yang memagari dalam kehidupan kita adalah kasih karunia Tuhan. Yang memagari kehidupan kita adalah rahmat Tuhan. Dan semua ini diterjemahkan sebagai sesuatu yang kita terima, walaupun kita tidak layak terima. Semakin kita tidak mampu, semakin kita tidak layak, semakin kita tidak boleh menghadapi kehidupan kita dengan kekuatan kita, semakin kita lemah. Di situ semakin besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang memagari kehidupan kita. Saya boleh bayangkan seperti ini, ada ancaman dari luar, panah masuk, panah yang mengancam. Tapi begitu dia menyentuh kehidupan kita ataupun sekeliling kehidupan kita, dia berubah menjadi berkat. Dia berubah menjadi anugerah bagi kita. Apa yang mengancam kita, memberkati kita. Apa yang mendatangkan penyakit bagi kita, memberi kesembuhan kepada kita. Apa yang kita rasa kita tidak mampu, memberi kita kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita, untuk melangkah malah melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya percaya ini, karena yang memagari kita adalah firman Tuhan mengatakan dalam ayat ke-12 ini, Mazmur pasal 5, Tuhan memberikan kita anugerahnya sebagai pagar mengelilingi kehidupan kita. Wah, haleluya. Mari kita teruskan dalam firman Tuhan yang ke-10. Dia katakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, saudaraku, dalam konteks apa yang dialami oleh Yesus ketika iblis mengatakan, terjunlah daripada bumbungan bait Allah ini,
Bukankah firman Tuhan mengatakan, dan dia menyebut firman Tuhan ini, dia katakan mereka akan menentang engkau di atas tangannya sampai kakimu jangan terantuk pada batu. Tapi apa yang Yesus katakan? Dia jawab, dia katakan bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudaraku, Tuhan beri kita kebijaksanaan. Saya percaya ini, hikmat yang Tuhan beri pada kita ini luar biasa. Karena dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, pertama-tama yang Tuhan Bapa di sorga jadikan Yesus dalam kehidupan kita adalah hikmat, pembenaran, pengudusan, dan juga penebusan. Tapi pertama-tama dia katakan hikmat. Hikmat adalah dari Tuhan. Dan saya percaya hikmatlah yang memberikan kita untuk melaksanakan tindak tanduk kita ketika kita menghadapi situasi dalam kehidupan kita sekarang ini. Saya percaya Tuhan memimpin kita sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh, karena hikmat Tuhan yang ada pada kita. Saya percaya nih. Dan kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pantas atau tidak tepat dalam kehidupan kita. Kita dilindungi, kita mengalami segala perlindungan Tuhan. Tapi itu tidak bermakna kita memberikan diri kita untuk diancam, menerima ancaman. Saya percaya Tuhan beri kita hikmat dengan memberikan pada kita membuat keputusan yang tepat untuk berada di tempat yang betul dan masa yang tepat. Haleluya. Dan saya katakan hikmat ini bukan hanya untuk mengelak daripada ancaman yang kita alami baik di luar sana atau di sekeliling kita, tetapi juga untuk melakukan sebaliknya. Ada waktunya kita kena pergi di tempat di mana orang bilang jangan pergi, tapi melalui hikmat Tuhan, karena perlindungan Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan mau kita menjadi berkat, menjadi terang. Saudaraku, hikmat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, dan ini memimpin kita. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia katakan di sini bahwa Dia akan menjaga kita dari segala jalan kita. Dia menatang kita di atas tangannya. Perkataan menatang ialah seperti kita membawa satu, kalau bukan cawan lebih mudah, tapi mungkin juga satu bekas seperti piring yang mengandung air, dan kita berjalan perlahan-lahan supaya air tidak melimpah. Itu perkataan menatang, dan inilah yang digunakan dari firman Tuhan untuk menjelaskan tentang bagaimana Tuhan melindungi kita, menjaga kita, dan memegang kita dengan luar biasa, sehingga tidak sedikit pun air ataupun mungkin juga berkat melimpah keluar dari kehidupan kita. Nah, mungkin kalau berkat itu luar biasa, orang lain diberkati, ataupun hal-hal yang menyebabkan kita menjadi terdedah kepada ancaman. Tuhan menatang kita dengan luar biasa. Dan Dia katakan sini, supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Wah, luar biasa. Itu bicara tentang iblis. Itu bicara tentang rencana si jahat sedang berlaku dalam dunia sekarang ini. Sangat aktif. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun pekerjaan iblis luar biasa, tetapi kuasa Tuhan lebih luar biasa. Malah kita boleh menginjak kepala ular ini. Kita boleh perintahkan mereka yang mau melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita untuk pergi. Kita tengking dan halau mereka dalam nama Yesus Kristus. Ayat 14 saya katakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Ini bicara tentang Yesus, nubuatan tentang Yesus. Tapi juga untuk Anda dan saya, karena Yesus dan Anda adalah satu. Yesus dalam kita, kita dalam Yesus. Kenapa Bapa di sorga berani mengatakan, Dia katakan hatinya melekat kepadaku? Karena bukan hati Anda, tapi hati Yesus dalam Anda yang melekat kepada Bapa di sorga. Luar biasa. Dan satu yang sangat menghibur bagi saya pribadi, karena hati kita selalu berubah, tapi hati Yesus melekat kepada Bapa di sorga dengan begitu luar biasa. Dan itulah andalan kita. Bukan tentang kesetiaan kita, kesetiaan Anda atau saya, tapi kesetiaan Yesus Kristus sampai pada garis akhir. Dan itulah yang menyebabkan Bapa di sorga sangat-sangat memberi berkat, pertolongan, perlindungan kepada Yesus Kristus di dalam Anda dan saya. Dan Anda dan saya adalah penerima berkat itu oleh karena Yesus yang setia, yang melekat hatinya kepada Bapa. Luar biasa, sebab Ia mengenal namaku. Yesus, anak, mengenal siapa Bapaknya.
dan anak, yaitu Yesus Kristus, ada dalam Anda dan saya. Dia mengenal Bapa. Dia tahu persis hati Bapa. Fungsi Anda dan saya adalah untuk percaya, meletakkan segala keyakinan kita bahwa Yesus bukan hanya melekat hatinya kepada Bapa, tapi dia kenal siapa Bapa. Dan ketika Yesus mengatakan, dia katakan bahwa kasih itu adalah bukan tentang kasih kita kepada Tuhan, tapi Tuhan Bapa di surga yang mengasihi kita. Dan ketika dia katakan begitu besar kasih Bapa, Yesus menyatakan tentang isi hati Bapa kepada kita, bahwa dia benar-benar mengasihi kita. Dalam pikiran kita tidak boleh terima bagaimana Bapa di surga boleh mengasihi saya yang berdosa ini. Tapi Yesus tahu, kenal tepat hati Bapa. Dia mengasihi Anda dan saya sangat-sangat luar biasa. Dan dia katakan, aku akan meluputkan, ayat yang ke-15 dia katakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Sebab apa? Kenapa kita berdoa? Tuhan jawab, karena Yesus dalam kita. Ya, kita berseru. Dan Yesus malah berkata bahwa dia berdoa bersama dengan kita. Dalam rohnya, dalam keluhan-keluhan yang tidak dapat kita ungkapkan. Firman Tuhan mengatakan, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini janji Bapa pada Anda dan saya. Karena Yesus Kristus. Dan ini berkat yang luar biasa. Yang terakhir nih, ayat yang ke-16 dia katakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini janji Bapa. Sangat luar biasa. Saudaraku, saya percaya firman Tuhan, Mazmur 1 ini, dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang 16 pahani yang kita renungkan bersama-sama. Lalu dari ayat ke-9, firman Tuhan mau kita melihat kebenaran firman-Nya, bahwa dia benar-benar mau memberikan yang terbaik buat kita. Apa yang kita lihat sekeliling kita adalah masalah. Tapi mulai hari ini, mari kita mulai melihat di sekeliling kita adalah pagar perlindungan Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah. Wah, luar biasa. Di sekeliling kehidupan kita, keluarga kita, rumah kita. Jikalau kita imani tanah yang sebenarnya saya berada, Tuhan berkati. Tuhan melakukannya untuk Anda dan saya. Malah firman Tuhan mengatakan dia memagari kita dengan anugerah. Dan Anda dan saya tahu, kita tahu tepat anugerah adalah satu yang kita terima, yang sebenarnya kita tidak layak terima. Tapi inilah yang berlaku. Semakin kita tidak layak, semakin kita dilayakkan oleh karena kasih Yesus Kristus. Dan janji Bapa untuk mendengar, melindungi, malah menatang, tidak membiarkan kita terhantuk kaki kita kepada batu. Ia berbicara tentang kesakitan, kecederaan dan sebagainya. Malah memberikan kita menginjak ular, malah ular naga, musuh kita di luar sana. Oleh karena satu hal, hati Yesus, pribadi Kristus, hatinya melekat kepada Bapa di sorga. Dia mengenal hati Bapa. Dan pribadi ini yang kenal Bapa di sorga, yang hatinya melekat kepada Bapa di sorga, itu ada di dalam Anda dan saya. Dan itu andaran kita, bahwa Anda dan saya, doa kita dijawab Tuhan. Malah Tuhan memberikan kita janji yang luar biasa. Dia katakan dia mau memberikan kita umur panjang. Dia memberikan kita umur panjang, dan dia mau kita melihat, menikmati keselamatan yang daripada dia. Haleluya. Inilah situasi kita. Jikalau kita melihat apa yang berlaku saat ini semakin mengancam, keadaan semakin bertambah buruk, itu hanya membuktikan bahwa anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Semakin besar ancaman, semakin kita lemah, semakin besar kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku, mari kita berdoa. Saya percaya Tuhan mau berbisik di hati kita pada hari ini, terutama pada mereka yang belum menerima Yesus Kristus, yang belum meletakkan Bapa di sorga dalam nama Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan mereka.
mau menerima Yesus, pada hari ini Tuhan membuka hati kamu. Katakan, Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan yang juru selamat pribadi saya. Dan bagi kita yang di dalam Kristus Yesus, mari kita terus tingkatkan iman kita. Tetap taat dalam iman kita. Bahwa sungguh apa yang Tuhan katakan, janji yang Tuhan katakan, pasti Dia sempurnakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kepada kami yang terbaik dari surga, yaitu Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Malah bukan hanya datang kepada kami, menyelamatkan kami, malah mati di kayu salib, menggantikan tempat kami dengan segala penghukuman yang sepatutnya kami yang terima. Engkau membangkitkan Dia pada hari ketiga, berbicara tentang penyelesaian, sudah selesai bagi kami segala penghukuman. Tidaklah ada lagi penghukuman bagi kami. Bapa di sorga, jika Engkau telah memberikan bagi kami yang terbaik, bagaimana mungkin Engkau tidak memberikan kepada kami yang lain dalam kehidupan kami, yang kami perlukan, kesembuhan, perlindungan, berkat, malah kuasa untuk menghadapi dan menang dalam kehidupan dan situasi kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang memberkati kami. Engkau yang memberikan kepada kami janji, dan Engkau tidak pernah gagal dengan janji-Mu. Engkau menunaikan Bapa di sorga baik kami. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena pribadi Kristus di dalam kami. Terima kasih Bapa di sorga, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya bertemu lagi. Tuhan menyertai kita, Immanuel Maranatha, sampai Tuhan datang. Amin.